Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari kelas 5A dengan NIM 1906411000002. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penanggulangan limbah padat pada tahu dengan cara diolah menjadi kerupuk. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas, ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga landasan teori, yang keempat alat dan bahan, dan yang kelima adalah prosedur. Menginjak pada poin yang pertama yaitu pengertian, di mana ampas tahu merupakan limbah padat yang dihasilkan pada proses pembuatan tahu. Tahu tersendiri merupakan makanan yang terbuat dari berbagai jenis kacang-kacangan yang merupakan suatu proses pengendapan protein kacang sebagai bahan dasar pada titik isoelektrisnya, menurut SNI tahun 2001. Selanjutnya pada poin yang kedua, tujuan. Adapun tujuan dalam melakukan sebuah percobaan kali ini yaitu agar mahasiswa mengetahui cara penanggulangan limbah padat pada tahu. Adapun poin yang ketiga yaitu landasan teori. Menurut Purwanti tahun 2019 mengatakan bahwa limbah padat tahu seharusnya dapat tertangani dengan baik. Namun pada kenyataannya limbah padat hanya dibuang di sekitar lingkungan dan sebagai campuran makanan ternak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan milik industri tentang cara pengolahan limbah padat dengan baik. Limbah padat yang dibuang di sekitar lingkungan akan menimbulkan dampak yang serius jika tidak segera ditangani. Adapun landasan teori yang kedua yaitu menurut Agung tahun 2011 mengatakan bahwa industri tahu merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah organik, di mana limbah industri tahu yang dihasilkan dapat berupa limbah padat dan cair. Tetapi limbah cair memiliki tingkat pencernaan lebih besar daripada limbah padat. Bahan utama pembuatan tahu merupakan kedelai, di mana tahu adalah suatu olahan dari ekstrak kedelai yang dilakukan dengan penambahan asam cuka. Limbah tahu dapat banyak mengandung protein dan karbohidrat tinggi, sehingga pembusukan oleh mikroorganisme pembusuk sangat mudah terjadi. Beranjak pada poin yang keempat mengenai alat dan bahan, adapun alat dan bahan yang akan kita pakai pada saat percobaan yaitu alatnya antara lain yang pertama adalah sendok 1 buah, baskom 1 buah, blender 1 buah, plastik 1 buah, dan pengukus 1 buah. Terdapat beberapa bahan yang akan kita pakai pada percobaan kali ini yaitu limbah padat pada tahu secukupnya, garam secukupnya, bawang putih secukupnya, ketumbar secukupnya, tepung terigu, tepung kanji, penyedap rasa, air, dan bayam secukupnya. Untuk bahan bayam tersendiri sebagai perasa pada olahan kerupuk yang akan kita buat. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin kelima yaitu mengenai prosedur atau langkah-langkah percobaan pada percobaan kita kali ini. Yang pertama adalah garam, bawang putih, ketumbar dihaluskan menggunakan penghalus. Langkah yang kedua yaitu tepung terigu dan tepung kanji diberi air, dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan dan ditambah penyedap rasa sedikit. Setelah itu mengaduk adonan sampai lumat atau sampai tercampur rata. Setelah itu blender bayam. Tujuan pemberian rasa ini adalah penambahan nilai gizi pada kerupuk sehingga sangat baik untuk dikonsumsi. Jadi penambahan bayam tersendiri itu menambahkan nilai gizi. Tidak hanya ada campuran pada limbah padat dan juga ada rasanya nanti untuk pengolahan kerupuknya itu. Selanjutnya mencampurkan varian rasa yang telah di blender ke wadah, di mana pemberian rasa ini dicampur dengan adonan yang sudah dibuat tadi. Setelah itu tuangkan adonan ke dalam plastik. Lalu kukus dalam waktu 1 jam, sekitaran 1 jam. Setelah itu angkat dan dinginkan. Setelah dikukus baru dipotong dengan tipis-tipis dan dijemur selama 2 hari. Hal ini memerlukan matahari yang cukup panas dalam proses penjemuran agar saat digoreng itu
tidak sangat maksimal seperti itu. Selanjutnya, menggoreng kerupuk sampai matang. Dan langkah yang terakhir yaitu memasukkan kerupuk setelah dingin ke tempat plastik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.